Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ingat, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Yuk, segera di-subscribe, di-like, dan di-share, biar makin semangat lagi Legend Chen membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung dicatat. Sekarang kita akan belajar tentang listrik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mengetahui komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana, memahami fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana, mengetahui cara menghasilkan energi listrik, mengetahui cara menyalurkan energi listrik, memahami listrik statis dan listrik dinamis, mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik, menerapkan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui manfaat menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik adalah benda yang bermuatan karena kelebihan atau kekurangan elektron akibat benda yang saling digosokkan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Setiap benda memiliki ribuan muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Benda yang kelebihan elektron akan menjadi benda bermuatan negatif. Ini terjadi karena benda menerima elektron. Sedangkan benda yang kekurangan elektron akan menjadi benda bermuatan positif. Hal ini terjadi karena benda melepaskan elektron. Benda dengan jumlah proton dan elektron yang sama disebut benda netral. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Listrik sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kedua jenis listrik tersebut menghasilkan energi listrik. Mari kita simak penjelasannya pada slide berikut. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Fenomena listrik statis sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita menyetrika kain wol. Begitu selesai disetrika, maka
kain wol dapat menarik rambut-rambut yang ada di tubuh kita ketika didekatkan. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita menggunakan balon, lalu menggosok-gosokkan balon tersebut ke rambut kita, kemudian balon itu kita dekatkan pada dinding, maka balon tersebut akan menempel pada dinding. Fenomena selanjutnya dapat kita buktikan atau dapat kalian lakukan dengan menggosokkan penggaris plastik beberapa saat ke rambut. Kemudian dekatkan penggaris plastik tersebut kepada potongan-potongan kertas yang sudah digunting kecil-kecil. Lihat apa yang terjadi. Potongan kertas kecil-kecil tersebut akan menempel pada penggaris. Dalam skala yang besar, fenomena listrik statis sering kita lihat pada timbulnya petir. Petir ini terjadi akibat adanya loncatan muatan listrik statis. Selanjutnya kita akan membahas tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika lampu dihubungkan ke baterai, maka lampu tersebut akan menyala. Kemudian, bel listrik yang dihubungkan ke baterai, maka bel listrik tersebut dapat mengeluarkan bunyi. Lalu, HP dapat menyala dan berfungsi karena di dalam HP tersebut terdapat baterai. Jadi, gejala listrik dinamis terbukti dengan adanya nyala lampu. Lampu dapat menyala karena adanya elektron. Elektron mengalir, berarti elektron tersebut terus bergerak atau dinamis. Karenanya, gejala listrik yang timbul disebut listrik dinamis. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik. Sumber energi listrik di bumi dapat dibentuk dari sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi listrik tersebut antara lain air, angin, sinar matahari, panas bumi, nuklir, minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi. Dari sumber energi listrik tersebut kemudian dihubungkan dengan pembangkit listrik. Pembangkit listrik antara lain baterai, akumulator atau aki, dinamo, generator, dan panel surya. Berikut kita lihat proses perjalanan listrik. Berdasarkan bagan berikut ini, listrik dihasilkan pertama kali dari sumber energi listrik, yang kemudian diolah dan dibentuk di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik menghasilkan listrik dengan daya yang sangat tinggi, yang harus diturunkan supaya dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, listrik yang berasal dari pembangkit listrik dialirkan ke sutet. Tegangan di
ke gardu listrik. Di dalam gardu listrik, tegangan listrik ini diturunkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baru kemudian dialirkan ke rumah atau ke kantor-kantor. Sekarang kita akan membahas tentang pembangkit energi listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai dengan tonjolan kecil. Sementara kutub negatif adalah ujung baterai yang rata, biasanya mengkilap. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Aliran elektron ini disebut arus listrik. Ketika arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Ketika salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, lampu akan mati karena elektron tidak dapat mengalir. Arus listrik hanya dapat menyala pada rangkaian listrik tertutup. Baterai memiliki bagian-bagian. Jika bungkus bagian luar baterai kita buka, akan terlihat lapisan seng. Lapisan seng ini berfungsi sebagai kutub negatif. Benda yang berfungsi sebagai kutub positif adalah batang arang yang terdapat di bagian tengah. Batang karbon ini dikelilingi serbuk hitam yang merupakan elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Karena elektrolit baterai berupa serbuk, baterai disebut juga elemen kering. Pada permukaan luar baterai biasanya terdapat tulisan, misalnya 1,5 volt. Artinya, baterai tersebut bertegangan listrik sebesar 1,5 volt. Volt merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan tegangan listrik. Pembangkit energi listrik yang kedua adalah akumulator atau dikenal dengan aki. Aki disebut juga elemen basah karena elektrolitnya berupa zat cair yaitu asam sulfat. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Bagian dalam aki terdiri dari lempengan timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Lempengan timbal tersebut terdiri dari pelat positif dan pelat negatif. Untuk pelat positif dibuat dari timbal peroksida, sedangkan pelat negatif hanya dibuat dari logam timbal. Antara pelat positif dan pelat negatif diberi pemisah supaya tidak bersinggungan, yang dapat mengakibatkan hubungan arus pendek. Timbal dan timbal peroksida ini bereaksi dengan asam sulfat sehingga menimbulkan hasil reaksi kimia yang kemudian menghasilkan listrik. Pembangkit energi listrik yang ketiga adalah dinamo. Dinamo biasanya
Dinamo terdiri dari kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Ketika kepala dinamo atau bagian yang menempel pada ban sepeda berputar, kumparan tersebut juga ikut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Kecepatan perputaran roda sepeda mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Semakin cepat roda berputar, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pembangkit energi listrik yang lainnya adalah generator. Generator merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada generator, cara kerjanya hampir sama dengan dinamo. Namun, energi listrik yang dihasilkan lebih besar. Generator yang besar biasanya digerakkan oleh kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau tenaga-tenaga sumber energi listrik yang lainnya. Sekarang kita akan membahas komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, lampu. Fungsi lampu pada rangkaian listrik sebagai sumber energi cahaya. Kabel pada rangkaian listrik sederhana berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari baterai ke lampu. Kabel terbuat dari tembaga karena tembaga merupakan konduktor listrik yang paling baik. Baterai dalam komponen listrik sederhana berfungsi sebagai sumber energi listrik yang nantinya energi tersebut dialirkan dalam rangkaian listrik untuk menyalakan lampu. Saklar pada rangkaian listrik berfungsi untuk memutuskan maupun menghubungkan arus listrik. Dalam rangkaian listrik yang besar, umumnya di rumah-rumah, di kantor maupun di sekolah, terdapat sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau adanya hubungan arus pendek. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri terbentuk apabila 2 buah lampu atau lebih dihubungkan secara sejajar. Ciri-ciri rangkaian seri dapat kalian lihat pada poin-poin berikut ini. Berdasarkan poin-poin tersebut, maka nomor 1 dan 4 merupakan kekurangan rangkaian seri. Sedangkan nomor 2 dan 3 merupakan kelebihan rangkaian seri. Penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat kalian temui pada lampu hias pohon Natal, lampu senter, maupun lampu neon. Rangkaian paralel. Suatu rangkaian disebut rangkaian paralel apabila 2 buah lampu atau lebih
dihubungkan secara berderet. Ciri-ciri rangkaian paralel dapat kamu lihat pada poin-poin berikut ini. Berdasarkan poin-poin berikut, nomor 1 dan nomor 4 merupakan kelebihan rangkaian paralel. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 merupakan kekurangan rangkaian paralel. Penerapan rangkaian listrik paralel dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain distribusi listrik PLN ke rumah-rumah, pemakaian stop kontak dalam perumahan atau perkantoran, lampu lalu lintas, dan juga rangkaian lampu yang ada di rumah maupun di kantor-kantor. Rangkaian listrik yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian campuran ini juga terbentuk dari gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-cirinya pun sama, gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Penerapan rangkaian listrik campuran dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian temui pada alarm maupun rangkaian lampu flip-flop. Berikut ini dapat kalian lihat dan kalian amati gambar-gambar rangkaian listrik. Setelah kalian pelajari mengenai sumber energi listrik dan cara menghasilkan energi listrik, ternyata listrik dihasilkan dengan perjalanan yang cukup rumit. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk menghemat listrik. Apa tujuan kita menghemat listrik? Yang pertama, supaya sumber daya alam tetap lestari. Seperti yang sudah kalian pelajari tadi, bahwa energi listrik dihasilkan dari sumber daya alam. Masih ada yang menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu yang kedua, supaya generasi mendatang juga masih dapat menikmati listrik. Yang ketiga, tentunya ini sangat membuat orang menjadi senang, yaitu membayar listrik dengan murah. Kemudian yang keempat, dapat mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global. Lalu bagaimana cara kita menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Dapat kamu lakukan dan dapat kamu langsung praktekkan. Di antaranya, mematikan seluruh peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan. Lebih baik mematikan lampu saat tidur, lalu memakai lampu hemat energi atau lampu LED. Kemudian memanfaatkan ventilasi udara untuk pertukaran udara. Cabut steker kabel jika sudah tidak dipakai. Demikian pembelajaran kita tentang listrik. Ingat, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Sehingga Legend Chen tetap semangat membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat. Terus dukung dan terus
menyaksikan video-video pembelajaran selanjutnya. Salam Legend Chat.